Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Hari ini kita berjumpa kembali di pembelajaran subtema yang keempat. Dan artinya kita sudah berada di akhir pembelajaran di tema yang pertama. Tapi sebelumnya, seperti biasanya, kita akan memulai pembelajaran dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita masuk di pembelajaran pada hari ini, Ustazah akan menampilkan sesuatu di layar kalian. Dan ini adalah cerita singkat. Coba kalian baca, Ustazah akan membantu kalian untuk memahami bacaan yang ada pada cerita ini. Din, ayo buang sampah di got agar lebih dekat dan mudah. Aku tidak mau, Badu. Kita harus menjaga kebersihan lingkungan. Terima kasih, Udin. Kamu sudah mengingatkan aku. Nah, jadi ceritanya Udin diajak oleh Badu agar membuang sampah di got. Tetapi si Udin tidak mau. Dia menolak. Ya kan? Kemudian Badu mengucapkan terima kasih kepada Udin karena sudah diingatkan. Nah, yang kalian perlu perhatikan ada pada kalimat aku tidak mau, Badu. Pada kalimat ini yang kalian perhatikan. Aku tidak mau, Badu. Ini. Aku tidak mau, Badu. Kita harus menjaga kebersihan lingkungan. Nah, yang dimaksud di sini coba kalian perhatikan. Aku tidak mau, Badu ini termasuk dalam kalimat apa ya? Siapa ya yang tahu? Ternyata kalimat itu masuk dalam kalimat penolakan. Nah, tentunya kalian sudah pernah menolak sesuatu dari seseorang atau dari orang lain. Nah, dan apa yang dimaksud kalimat penolakan itu? Jadi, kalimat penolakan adalah kalimat untuk menolak suatu pendapat yang diberikan orang lain. Jadi, ketika kamu sedang berbicara dengan orang lain, kemudian kamu atau orang lain itu menolak sesuatu, maka itu disebut kalimat penolakan. Itu ya. Jadi, yang dibicarakan oleh Udin dan Badu tadi termasuk dalam kalimat penolakan. Gitu nggih. Nah. Dan yang perlu kalian ingat tentang kalimat penolakan, jadi penolakan juga harus disampaikan secara sopan, ya kan? Ketika kalian menyampaikan kalimat penolakan kepada orang lain, maka harus dilakukan dengan sopan, agar orang yang kita ajak bicara tidak tersakiti hatinya atau tersinggung. Kemudian yang kedua, kalimat penolakan mengandung kata tidak setuju, kurang setuju, atau tidak sependapat. Jadi namanya kalimat penolakan tentunya itu berisi ketidaksetujuan, ya kan? Kemudian yang ketiga, agar sopan biasanya ditambahkan imbuhan dalam awal kata seperti mohon maaf, tidak, lain kali, mohon izin. Jadi kata-kata yang Ustazah kasih warna merah ini, itu bisa kalian tambahi di kalimat penolakan agar kalimat yang kalian ucapkan itu bisa lebih sopan. Dan orang lain pun bisa menerimanya dengan baik. Jadi, ketika kita menggunakan kalimat penolakan, maka poin-poin inilah yang harus kalian
pahami. Gitu nggih. Inilah yang harus dipakai. Kemudian, ini juga ustazah punya contoh-contoh kalimat penolakan. Misalnya, yang pertama, mohon maaf, saya tidak setuju dengan pendapat Andi. Nah, di depan sudah diberi kata mohon maaf. Jadi, dari awalnya tidak kurang begitu sopan, ternyata ketika sudah dikasih mohon maaf, maka kalimatnya menjadi lebih sopan. Yang kedua, mohon maaf, saya terburu-buru. Ya kan? Mohon maaf, saya terburu-buru. Kemudian yang ketiga, saya kurang setuju dengan saran dari Aisyah. Oke. Saya kurang setuju dengan saran dari Aisyah. Kemudian yang keempat, mohon izin, saya ingin menyampaikan pendapat Ibu Siti. Mohon izin, saya ingin menyampaikan pendapat Ibu Siti. Nah, itu. Kemudian yang selanjutnya, tidak mau nanti air got menjadi tergenang. Gitu. Kemudian yang terakhir, lain kali saja saya mampir ke rumahmu. Tuh. Jadi inilah beberapa contoh kalimat penolakan. Jadi nanti ketika kalian membuat kalimat penolakan, jika kalian bingung, silahkan bisa dibuka video yang ustazah berikan ini. Kemudian tugas agar kalian bisa lebih lihai lagi, bisa kalian lebih paham lagi, silahkan kerjakan uji kompetensi bahasa Indonesia di LKS halaman 89 sampai 91. Jadi kerjakan langsung di LKS saja, tidak usah ditulis di buku tulis. Jadi itu penjelasan singkat dari ustazah. Jika belum paham, kalian bisa membaca di buku LKS. Kalian juga ada rangkuman. Kemudian di buku paket tema juga ada contoh-contoh kalimat penolakan. Tunggu. Mungkin itu yang bisa ustazah sampaikan. Sebelum kita mengakhiri pertemuan pada hari ini, marilah bersama-sama kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya ustazah mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.